Masuk, masuk, masuk. Masuk. Lari, lari, Cok. Pagi, Pak. Pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang yang keras nih. Kamu kenapa ngerak? Kelar kamu, Pak. Duduk kamu. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran sifat aerodinamika. Jadi sifat kepribadian unsur itu adalah sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Jadi tugas kalian punya HP masing-masing kan? Punya, Pak. Punya, Pak. Keluarkan HP masing-masing. Ngapain, Pak? Sudah, Pak. Kalian cari jenis sifat kepribadian unsur. Sudah? Yang udah dapat? Silakan, Pak. Ya, dapat cepat-cepat. Udah ada yang dapat? Pak. Maju, Bang. Itu aja, Bos. Wah, bro. Situ aja. Ayo, satu lagi di sini. Ada lagi yang mau maju? Aku, Pak. Bisa maju. Itu aja. Bodoh. Apa-apa. Sudah? Setelah yang sudah ditulis teman-teman kalian, ada yang bisa menjelaskan? Pak. Maju. Siap, Pak. Oke, sifat-sifat kepribadian unsur. Sifat-sifat kepribadian unsur itu terbagi atas 4, yaitu
pertama jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai elektron pada kulit terluar. Misalnya seperti ini adalah intinya dan ini adalah elektron paling luarnya. Jadi jari-jari atomnya dari sini sampai ke elektron paling luarnya. Jari-jari atom semakin ke bawah golongannya, maka dia semakin kecil. Semakin ke kanan periodenya, jari-jari atomnya semakin kecil juga. Jadi jari-jari atom yang paling besar berada di periode paling kiri dan golongan yang paling atas. Jadi jari-jari atom itu semakin ke bawah golongannya, dia semakin besar. Dan semakin ke kanan periodenya, dia semakin kecil. Jadi jari-jari atom itu, misalnya golongannya makin bawah dan periodenya di periode paling kiri, dia itu jari-jari atom paling besar. Yang kedua ada energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimum yang dibutuhkan suatu atom untuk melepaskan satu atom valensinya dalam wujud gas sehingga membentuk ion positif. Misalnya, ini kan ada inti atom, ini ada 2 elektron, dan ini ada 1 elektron. Energi ionisasi itu energi untuk melepas 1 elektron ini yang menjadi nanti wujud gas. Jadi misalnya dia ini unsur X, dia menjadi unsur positif. Jadi energi ionisasi ini kebalikan dari jari-jari atom. Jika jari-jari atom semakin ke bawah semakin besar, energi ionisasi itu semakin ke bawah dia semakin kecil, dan semakin ke kanan periodenya dia semakin besar. Dia ada afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dihasilkan oleh suatu atom apabila menerima elektron valensi dari atom lain hingga membentuk ion negatif. Misalnya seperti ini. Ini ada unsur yang memiliki Ini ada unsur yang memiliki 9 elektron dan ini ada unsur yang memiliki 3 elektron. Jadi afinitas elektron itu energi yang dihasilkan untuk menarik si 1 elektron ini menjadi milik dia gitu. Menjadi 8 elektron dan ini menjadi 2. Sama-sama jadi stabil. Afinitas elektron juga kebalikan dari jari-jari atom. Dia misalnya jari-jari atom itu golongan dari atas ke bawah itu semakin besar, afinitas elektron itu golongannya semakin ke bawah itu semakin kecil, dan periodenya semakin ke kanan juga semakin besar, sama seperti energi ionisasi. Yang keempat itu ada elektronegativitas. Elektronegativitas adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron valensi dari atom lain dalam bentuk ikatan. Jadi elektronegativitas ini kecenderungan suatu atom. Suatu atom itu atau suatu unsur itu cenderung menarik elektron valensi dari atom lain. Misalnya itu unsur yang ada di golongan 4, dia cenderung menarik elektron valensi dari atom lain untuk menjadi stabil. Elektronnya menjadi 8 seperti gas mulia. Elektronegativitas juga sama seperti energi ionisasi sama afinitas elektron. Dia semakin ke bawah itu semakin kecil dan semakin ke kanan periodenya itu semakin besar. Energi ionisasi, afinitas elektron dan elektronegativitas dia semakin ke kanan dia semakin besar karena muatan yang pada intinya itu semakin besar. Jadi dia menariknya semakin kuat, menarik kulit-kulitnya itu semakin kuat, makanya periodenya itu makin kanan dia makin besar, golongannya semakin kecil. Sekian penjelasan dari saya, Pak. Terima kasih. Wah, penjelasan. Setelah dijelaskan oleh kawan kalian, Bapak harap kalian semua sudah paham. Teng. Oke, sudah bel. Kalian boleh beristirahat dulu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak.
mengenai